Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam buat pemirsa Nusantara Sudut Lucu. Kembali kalau bicara perjalanan dari Nusantara Sudut Lucu kali ini, saya kembali terus kedatangan Mas Agus Dwianto. Mas Ngerusoi. Nah, Mas Agus ini saya pikir bisa menjadi satu inspiratif saya pribadi dan mungkin juga buat pemirsa sekalian, bahwa adalah beberapa kasanah pemikiran dari Mas Agus yang paling tidak bisa menjadi apa ya Mas, lucu-lucuannya pikiran gitu, lucu-lucuannya pikiran. Karena sebetulnya Mas, kalau bicara kehidupan itu lucu itu menjadi bagian kehidupan. Ya. Dan nggak lepas daripada gobral gabrul. Itu makanya gobral gabrul itu ya memang harus. Kalau hidup biasa ya. Iya. Salam gobral gabrul. Salam gobral gabrul. Artinya apa Mas? Ketika kita bicara lucu, itu kan memang Allah memberi satu ruang bahwa kehidupan ini tidak harus juga kita lakukan dengan serius. Ya. Makanya ada cerita-cerita lucu. Tapi ini ada yang menurut saya boleh dibilang apa ini? Bisa masuk ke ranah yang lucu sebetulnya. Tetapi sebetulnya maknanya cukup dalam. Maknanya cukup dalam. Wah, ini kayaknya berat banget ini. Apa ini? Wah, pemirsa penasaran ini. Bahasanya sederhana sekali. Ngono yo ngono, ning ojo ngono gitu kan. Nah, ini kan bukan istilah Mas, falsafah Jawa. Saya anggap bahasa falsafah Jawa karena ini bahasa Jawa. Ngono neng ngono ning ojo ngono. Ini kayaknya ada pengulangan kata Mas. Ngononya itu ada 3 kali. Ngono yo ngono, neng ojo ngono. Nah, sangat sederhana Mas. Ini siapa sih Mas yang pertama kali ini menciptakan satu falsafah ini Mas? Apa risalahnya gimana Mas? Risalah. Ya ini memang berat. Karena apa? Ini tidak akan ditemukan insya Allah ini. Masalahnya apa? Ini ilmu tua ini. Istilahnya pemahaman tua. Kalau menurut saya, ini pemirsa ya, ini gobral-gabrul ya. Kalau menurut saya, ini ilmu tua. Karena setelah kalimat ngono ya ngono, neng ojo ngono. Nah itu kan kalau nek kita mungkin pemirsa ya sedikit penasaran juga nih. Apa itu ngono ya ngono, neng ojo ngono? Ya karena ini kan memang bahasa Jawa ya. Tapi di Indonesia kan ya? Bahasa Jawa kalau di Indonesia kurang lebihnya ya gitu ya gitu. Tapi ya jangan gitulah, jangan gitu. Nah, gitu ya. Misalkan Mas Medi ya gitu. Gampangannya nek teorinya ya. Ngerokok ya ngerokok. Ya ngerokok. Nek aja kakean ngerokok. Ngono lho. Engko nek malah diseneni bojomu. Enggak, saya bukan kakean ngerokok, Mas. Malah kekurangan rokok. Iya. Ya itu istilahnya engko dalil apapun akan menyertai perrokokan itu. Nah ini pemirsa kan biar ini. Nah ya, itu kan Mas Agus apa? Ngono ya ngono. Mas Agus kan bilang ilmu tua. Ya ilmu tua. Ilmu tua nih kita juga nggak bisa nih. Sumbernya dari mana? Sumbernya mungkin nggak kita susah untuk mendeteksi dari mana ini, dari apa. Wah ada yang itu dari Majapahit ya, Majapahit dari Wali Songo. Waduh, pokoknya ini nggak habis. Karena apa? Ini selalu menyertai gitu loh Mas Medi. Dari apa ya? Mungkin sepanjang masa ya. Nggak usah jauh-jauh Mas Medi kalau bahkan zaman Mataram Purba ini mungkin udah ada. Mungkin kalau sudah ada kalimat yang diucapkan, misalkan kalau tadi kan bilang purba, ya kalau ini purba bahasanya bahasa yang seperti kayak kita ini. Indonesia aja kan baru tahun 1928 ya. Kalau kita memahami, tapi kan ini bahasa komunikasi toh. Komunikasi. Kalau ada yang bilang falsafah, ya ada yang bilang ilmu tua, ada yang bilang tutur pitutur, ada yang bilang apa ya, semboyan misalkan. Memang menarik. Petuah. Ini memang menarik bagi saya karena apa? Dari semua peradaban di dunia yang dimunculkan itu ya. Itu kan kayaknya kok panjang banget, banyak banget. Tapi begitu Indonesia ketemu yang simpel. Ketemu yang simpel, maksudnya sederhana. Tapi maknanya dalam. Bisa melebihi kapasitas banyaknya itu. Ngono ya ngono ning ojo ngono. Apalagi ada satu nih. Ojo dumeh. Oh, ini kan cuma 2 kata ojo dumeh, tapi kan terus memberi makna yang luar biasa. Dan ini kaitannya memang
hampir seimbang. Nanti duluan mana ojo dumeh sama ngono ya ngono ning ojo ngono. Nah, ini seperti halnya duluan mana ayam sama telur. Ini pemirsa biar aja mikir juga ini. Saya duluan mbak-mbak yang beli ayam ada mbak yang beli telur. Itu menarik Mas. Jadi ini Mas, aku berpikir tentang ngono yang ngono neng ojo ngono. Nah, itu seperti dimensinya itu ada kaitannya dengan risalah-risalah atau apa ya? Kita kan muslim Mas. Ya. Muslim. Bahkan di Al-Qur'an, baik di hadis-hadis gitu kan. Itu juga ada pemaknaan yang kurang lebih kena. Karena manusia itu ada sisi apa sih? Nafsu dan sisi ada keburukan, ada kebaikan. Iya, Nah, itu memang mungkin tuh ngerem gitu. Gimana? Nggak hanya di Islam saja ya, semua agama mungkin akan kena kalimat ini. Ngono ya ngono ning aja ngono. Tapi kembali kita Mas Medi kebetulan Bapak Islam, risalah Islam kebetulan kita nih muslim ya. Memang ada yang menarik dalam segi dimensi Islam gitu ya. Mungkin masih zamannya Rasulullah juga, tapi ketika setelah Rasulullah meninggal, ini terus ada balelonya. Balelonya yang memahami hablum minallah itu lebih istilahnya lebih dominan. Kayak berlebihan gitu, sehingga ke hablum minanas ini kurang. Terus makanya akan memicu memberikan apa ya patahan argumentasi, terus seolah-olah ini memakai hukum Tuhan, hukum Allah, mengkafirkan, darahnya halal. Nah ini, betul ya. Ini kan konsep kita sejarahnya ini. Coba kita cermati nih. Dulu ketika ada Islam, kejayaan Islam, anggap aja dari Abu Bakar mungkin masih ini ya. Ketika Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar, terus Umar ya. Umar sudah mulai, Umar dibunuh. Ya. Yang menarik Utsman ini. Utsman sama Ali ini. Nanti ketemu Hasan Husain gitu ya. Utsman dibunuh oleh orang Islam sendiri. Dan orang Islam sendiri, Ali juga, Hasan juga, Husain juga. Ini orang yang berpotensi hablum minallahnya luar biasa. Nggak bisa kita terjemahkan ya, kayak kita ini, kita tuh kata kita dang-dang-tek ya kalau orang Jawa bilang. Ini luar biasa Mas Medi. Berarti ibadahnya wah hebat. Al-Qur'annya hafal, hafiz, pokoknya bagus. Tapi dia kejebak ketika dalam kebagusan itu dia terus ada apa ya kesombongan keilmuan sehingga ketika orang lain yang tidak seperti halnya dia atau mungkin bersalah pandangan salah pendapat ya itu jadi konflik ekstrimnya terus menjadikan halal darahnya hukum misalkan gitu ya sampai Ali loh itu apa enggak top-topnya sahabat Rasulullah. Berarti itu Mas kita bisa nyampaikan kalau dulu kita jadi orang yang penting atau apalah gitu. Jadi ngono yang ngono nih ngono gitu. Begini. Gimana Pak hubungannya? Bukan untuk Ali, karena Ali punya strategi. Bagus salah nanti. Jadi gini Mas, soal kejadian-kejadian yang tadi Mas Agus ceritakan, bisa saja ada satu kiasan yang kita bisa sampaikan. Iya. Ngono ya ngono, ning aja ngono gitu ya. Ketika orang yang tadi saya bicarakan sejarahnya dalam Ali dalam pembunuhan Utsman, pembunuhan Ali itu kan orang-orang yang ahli ibadah. Orang yang top lah dalam agama itu. Itu namanya orang Khawarij. Ya, Khawarij itu dia memang sampai sekarang pun makanya terpecahnya ada ISIS. Ada yang istilahnya radikalisme itu memang berangkat dari situ, dari paham-paham itu. Dan itu memang sisa-sisa ada sampai sekarang pun ada. Maka terus ada radikalisme, terorisme gitu ya. Dan yang menarik ketemu Nusantara sebetulnya sudah ditangkal itu. Kalau kita ada penangkal anti terorisme, penangkal gitu ya. Indonesia sebetulnya sudah tutur tua, itu sudah menangkal. Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Ketika saya ibadah yang total, tapi terus ojo ngononya itu terus jangan bunuh misalkan gitu. Dikasih benteng gitu loh, benteng untuk nafsu kita. Ketika kita menerjemahkan diri kita sudah yang mumpuni, tapi terus kita juga menghargai hablum minannasnya ini ya sama-sama untuk ngisi. Nah itu yang sehingga ngono ya ngono, ning aja ngono. Nanti ketemunya ada teori keseimbangan Mas. Ya. Harmonisasi. Ojo kalau nek mangan ojo kakean, ya kan? Kalau kakean kok ini nggak bisa jalan, ya kan? Coba Mas harus sedang-sedang saja. Tadi saya tertarik ilmu harmonisasi. Harmonis. Keseimbangan. Coba kita bayangkan Indonesia
katakan dijajah 350 tahun kalau memang benar-benar dijajah. Coba keseimbangannya. Sekarang kan masih seimbang toh? Lo kebun teh di puncak masih bisa diambil? Masih bisa diambil. Iya, dipetik. Tembaga katanya tambang, emas Masih ada? Masih ada. Apalagi dan Bahkan yang tidak terlihat juga masih ada. masih banyak. ada sama itu. Nah ini kan unik. Nah cuman yang ini terus ada kadang hilang. Cuman yang saya menarik ternyata ada simbiosis ya apa rentetan estafet ya, estafet falsafah itu selalu ada. Mas Medi kalau pulang kampung, kalau tol atau di jalan apa di jalan-jalan ya, ketika ada truk ini, truk, kan ada namanya truk oleh yang kiasan nama-nama itu. Tulisan ada. Ngono ya ngono, ning Ning ojo ojo ngono, ngono. ojo dumen. Lah, itu justru para kawula bawah yang istilahnya supir truk, supir angkutan, supir apa, kadang geledekan bakul, gerobak, itu kan masih membawa itu. Ojo dumeh, gitu kan. Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Sebetulnya itu harus kuat untuk ngeritik apa? Kita mungkin kalau jadi pemimpin ini, kalau kita bisa mengaca dari keilmuan itu, mungkin insya Allah aman. Tapi ya kita mau korupsi, maksudnya mau ngaruk duit. Oke lah ngaruk, gampangan ya. Oke, saya punya potensi pemimpin ini. Dalam arti ada peluang untuk korupsi. Terus saya korupsi 1, oke nggak masalah, anggap aja 3 lah, 1, 2, 3, oke cukup, kakean, tobat, misalkan gitu loh. Terus jangan kakean itu, jangan terus kebablasan ngono ya ngono, berarti kan oke silakan karena Anda punya potensi itu kan, tapi terus kebablasan itu, kita itu seringnya kebablasan Mas. Berarti itu sebetulnya itu, misalkan, enggak saya menarik yang Mas Agus ngomong itu, pemirsa sambil minum ini, hal-hal yang sifatnya negatif itu. Sebetulnya bangsa kita sudah mengerem. Ya. Bahkan ini bisa menjadi satu ikon juga, satu apa ya? Semacam statement yang sifatnya nasional sebetulnya sebagai pengereman terhadap hawa nafsu kita ketika bicara ngono ya ngono neng ojo ngono gitu. Nah kembali lagi Mas, kalau sudah orang paham itu mungkin kita bisa lebih arif kehidupan kita. Iya tertata, makanya keseimbangan yang menarik. Kalau saya tuh lebih cenderung ke purba ya, dalam artian imajinasi penciptaannya. Ketika ada manusia itu kan ngisi dominan insya Allah di tanah Jawa, insya Allah ya, tanah Jawa. Karena apa? Karena saya ini rada unik, di tanah Jawa ini kan ada potensi penciptanya yang tersirat. Ya, contohnya yang saya jauh kalau Mas ditanya kepada para teknokrat, ada intelektual gitu ya, di mana manusia purba ditemukan misalkan, kan kebanyakan di Solo, Trinil, ya kan? Nah, kita Homo sapiens. Coba kita bayangkan, Meganthropus paleojavanicus. Kalau diartikan Meganthropus kan kepala gede, terus dia tuh punya kayak tubuh yang nggak tahu lah berapa depa atau berapanya, tapi ini termasuk raksasa kalau saya bilang. Atas di sini Pithecanthropus robustus dan Pithecanthropus mojokertensis. Mojokertensis itu daerah Mojokerto itu. Dalam artian ditemukan karena ini masih tuanya di nama itu. Terus baru ke sini Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ini pite itu kan kayak seolah kayak kerangka monyet, maksudnya kerang gitu ya. Tapi terus enggak model teori Darwin, misalnya manusia evolusinya itu bukan. Karena ini hanya struktur anatomi ya, anatomi. Nah, terus di sini nih yang menarik saya nih, Homo solois. Homo kan sudah menuju ke ini, ke tengkorak manusia modern maksudnya kayak kita ini. Nah, kalau kita bicara Homo solois berarti ada updatean penciptaan manusia yang sebenarnya kan sudah mirip ke sekarang ini karena ada radius, nggak tahu nih kalau dalam ilmu kefarmasian kan ada otak, ada cairan, ada spesies ukuran misalkan ya, ini sudah mendekati Homo solois. Nah, terus ada Homo wajakensis yang dulu ada pro kontra memang. Ini menuju ke ini kaum aborigin Australia. Pro kontra ya masih diperdebatkan ini yang Homo solois ini. Terus baru Homo Pithecanthropus mojokertensis. Dari yang Pithecanthropus ini. Nah, ketika ini terjadi ada di Indonesia dan menemukan orang luar gitu ya, yang Belanda itu. Orang Belanda van siapa gitu ya, namanya kayak Rudolf gitu ya, kayak asing gitu ya. Tapi menarik saya gini, ini terus disepakati dunia dalam arti kepurbakalaan. Berarti kalau ini dimunculkan, terus konsepnya keseimbangan ini harus ada. Karena apa? Tidak mungkin Nusantara ini tanpa ada keseimbangan gunung. Kalau dalam filosofi agama kan itu kayak cakar, cakar apa nih ya? Kalau masuk ke dalam apa? Kalau naik kemah itu apa namanya? Pasak bumi ya, pasak bumi. Pasak. Berarti keseimbangan dunia.
gunung-gunung itu kan keseimbangan dunia. Berarti dunia ini nggak lepas daripada struktur geografisnya Nusantara. Maksudnya, karena ini kan keseimbangannya dunia loh, Mas. Oke lah, ada garis khatulistiwa. Oke, karena perputaran itu rotasinya itu. Tapi keseimbangannya dunia ini supaya nggak berat atau kanan kirinya, kan sudah gunung-gunung itu untuk ngisi pasak buminya itu. Artinya saya kok berpikir kalau ini kan terkait dengan penciptaan, Mas. Ya. Artinya pesan ini juga pesan dari Gusti Allah sebetulnya. Iya, Mas. Gusti Allah. Kok ngono ya ngono. Ngono ya ngono. Ning aja ngono. Kayak ku tak kae sih dadi khalifah, ngono ya. Wis perawatan bumi bumi empeken. Wis kono gampangane nek tanah iki ini apa nih kalau bumi hak milik ya. Hak milik. Milik Mas Medi. Emang milikmu. Hasilnya kowe nek meninggal dia meninggal, milik sapa iki bumi? Hakikatnya kan? Hakikatnya itu. Kalau syariatnya oke lah punya Mas Medi karena ada hak sertifikat hak milik. Padahal iki ya milik Gusti Allah. Tapi kan kita kan sebagai manusia oke lah dipasrai. Pasrai apa? Ya untuk ini, untuk mengelola sebagai khalifah, jangan kebaikan ini. Tapi terus aja ngono jangan serakah, jangan serakah. Aja. Iya. Oke. Keserakahan itu loh. Enggak, ini ada yang menjadi satu beberapa kesimpulan yang tadi saya tanyakan ke Mas Agus. Pertama, ngono yang ngono itu masuk pada seluruh dimensi ajaran agama. Iya. Ya Mas ya. Iya, semua. Entah Islam, entah Buddha, entah Kristen, entah semuanya ngono yang ngono ning ojo ngono. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita belum bisa merisalahkan. Ini munculnya dari mana? Ya. Nah, ini yang ngomongan kita terakhir tadi. Bisa jadi ini pesan Gusti Allah juga. Ngono yang ngono neng ojo ngono gitu kan. Tahu ini juga resi siapa? Kalau dulu kan empu ya. Kalau dalam tatanan perguru, maha gurunya kan empu. Nggak tahu empu siapa ini yang memunculkan. Mungkin dalam perkasarahan kosakatanya ini kan nggak lepas daripada abjad ya. Abjad Indonesia itu punya bahasanya juga simpel banget Mas. Ya, kayak Hono Corokonya itu Mas Medi. Hono Corokonya gitu. Karena saya gini dulu gini. Nah ini insya Allah nih, kadang-kadang kita lupain. Nusantara itu identik dengan keseimbangan yang hablum minanas sama hablum minallah. Nggak sekedar kiasan agama. Ketika manusia dulu mungkin bangun rumah, dia itu puasa dulu untuk berkhidmat kepada tanah yang akan dibikin rumah. Saya puasain, saya tak khidmatin, saya berdoa kepada Sang Pencipta, mudah-mudahan yang saya tanin. Dan itu pun terjadi toh. Termasuk ngadepnya kemana, kemana, tingginya berapa. Ya, nggak saja semuanya kan. Dari aspek kehidupan Nusantara, khususnya di Jawa ini, kan seperti itu. Kayak mungkin mau panen padi di Sri itu, terus kita seperti ini, terus kita ngasih. Kita berpikirnya jangan sesajen terus kita menunjukkan syirik, bukan. Justru ini tuh wujud bersyukur, menciptakan keseimbangan itu keseimbangan itu Mas. Terus kita kan gara-gara aja ada penjajah Belanda yang masuk di Indonesia, terus begitu melihat konflik ini agamanya kuat, udah terus dibikin istilahnya syirik, musyrik, yang seolah-olah itu nggak menyembah kepada Tuhan. Padahal Indonesia juga sudah tahu ketuhanan. Karena apa? Yang ngono juga tersirat agamis iya. Ngono yang ngono ning aja ngono aja dumeh. Wong lagi aja dumeh. Mentang-mentang Mas Medi kaya, aja dumeh. Wis sugih, lali ambek sing kere. Jawa dumeh wis kuat, lali sama yang lemah. Iya. Nah, ini menarik. Dan ini mungkin juga bisa jadi satu penghikmatan atau satu kalimat pesan yang sifatnya universal Mas, berlaku bagi siapapun. Saya nggak tahu nih kalau teman-teman yang bukan dari Jawa juga tahu nih ngono yang ngono neng ojo ngono. Terus ini yang menarik juga Mas, sebagai ini sebelum menutup, katanya itu kalau bahasa Indonesia kan ngono yang ngono neng ojo ngono, gitu ya gitu, tapi jangan gitu kan. Kata gitu itu universal juga Mas. Gini, iya kan? Uniknya kalimat Jawa kadang-kadang itu susah untuk dialih bahasakan ke bahasa Indonesia. Karena mungkin kita bicara begitu, mungkin ngononya bukan begitu. Paham ya? Kalau ini kan bahasa kampung. Ini kan biar paham aja ya. Jelas gitu ya. Ya gitu, tapi jangan begitu. Gitu. Jangan begitu. Gitu. Itu bisa diartikan juga sangat luas gitunya itu nih. Kalau di Indonesia mungkin gitunya kan sempitnya ya gitu. Tapi nek Jawa istilahnya ngononya kan luas. Aspeknya kan aspek rasa. Marah, tapi jangan terlalu marah. Ya, istilahnya gini, kadang-kadang
apa nek ejaan yang disempurnakan. Ada apa nek dari bahasa ini terus kita terjemahkan ini kadang-kadang kan beda untuk memberikan pemahaman. Ya kayak itu tadi nek Jawa bilang nasi. Orang selalu bicara nasi ya beras itu nasi. Tapi di Jawa kan kok banyak. Ada intip, ada apa? Karak, ada ya upo. Iya. Ini banyak. Iya. Kajiannya banyak Mas yang Mas, nanti kapan-kapan kaji lagi. Tapi ini ada yang ini Mas, sebagai penutup Mas. Yeah. Itu kan ngono yang ngono neng aja ngono. Ini kalau gini Mas, mesem yo mesem neng ojo kaken mesem, nek kaken mesem jadi apa Mas? Ya, engko nek dadi apa coba. Dikira awake gendeng Mas. Baik pemirsa, ini ngobrol-ngobrol kita tentang menjelentrehkan, memaparkan tentang ngono neng ngono neng ojo ngono. Ini jadi kelibet. Ngono yang ngono neng ojo ngono. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.